Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Teman-teman, ini ada di kelas 3 tema 2 ya. Jangan keliru, kelas 3 tema 2 subtema 1. Jadi di subtema 1 ini nanti ada beberapa KD yang kita pelajari. Subtema 1 ini membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jadi kira-kira apa saja isinya nanti ya. Jadi pada muatan bahasa Indonesia ada KD 3.8, 4.8, matematika ada KD 3.1, 4.1, SBDP KD 3.2, 4.2, PPKN 3.1, 4.1, dan muatan PJOK ada di KD 3.2 dan 4.2. Jadi di subtema 1 ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, kita mau belajar tentang pengertian dan unsur intrinsik pengertian dan unsur intristik dongeng. Pengertian dan unsur intristik dongeng. Nah, jadi dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Jadi hanya cerita rekaan ya teman-teman ya, bukan cerita yang sebenarnya. Nah, unsur intrinsik atau unsur pembangun dongeng antara lain sebagai berikut. Ada tokoh, latar, watak, alur, dan pesan. Jadi di dalam sebuah cerita dongeng ada tokohnya ya, ada latarnya juga. Nah, latarnya adalah setting atau tempat di mana cerita itu terjadi. Kemudian ada watak atau karakter dari para tokoh yang ada di dalam dongeng. Kemudian ada alurnya, dan terakhir pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, pada pengertian dan unsur intristik dongeng, kita harus belajar bahwa dongeng itu memiliki banyak jenis. Nah, ini yang paling dasar, yang paling sering kita dengar nanti adalah fabel. Nah, fabel itu adalah dongeng tentang hewan ya. Jadi hewannya nanti seolah-olah bisa bicara dan seterusnya. Ini contohnya kisah penyu dan burung dara. Nah, nanti masih banyak kisah-kisah yang lain ya, atau cerita-cerita yang lain. Nah, kalau legenda itu adalah biasanya menceritakan tentang tempat terjadinya sesuatu. Nah, biasanya judulnya semacam ini ya, asal mula Danau Toba. Nah, seperti itu. Atau asal mula Rawapening. Nah, kayak gitu. Nah, hikayat ini banyak pesan moral yang ada di dalamnya. Jadi ini tokohnya ya. Ini contohnya hikayat Panji Sembilan. Sedangkan mite itu contohnya Kembang Wijaya Kusuma. Nah, nanti teman-teman akan belajar lebih banyak ya tentang kategori-kategori dongeng tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi informasi, isi, karakter tokoh, dan pesan dalam dongeng, maka mengidentifikasi informasi dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Misalnya dengan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Jadi itu yang harus teman-teman lakukan. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 5W1H. 5W, W-nya itu what, where, when, who, why. Hanya itu how. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, apa, menanyakan amanat, benda, atau peristiwa dalam dongeng. Siapa, menanyakan tokoh atau pelaku dalam dongeng. Kapan, menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam dongeng. Di mana, menanyakan tempat atau lokasi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam dongeng. Mengapa, menanyakan alasan atau penyebab
terjadinya peristiwa dalam dongeng. Bagaimana menanyakan sifat tokoh, cara melakukan sesuatu, atau urutan peristiwa dalam dongeng. Nah, maka teman-teman nanti akan memahami lebih dalam bagaimana isi dari dongeng tersebut. Nah, yang tidak kalah penting adalah memerankan tokoh dalam dongeng. Jadi sebelum bermain peran, kamu perlu melakukan hal-hal berikut ini, teman-teman. Cari tahu tentang karakter tokoh. Cari tahu tentang cara bicara atau kebiasaan yang dilakukan si tokoh tersebut. Kemudian pahami apa yang biasa diucapkan oleh tokoh tersebut. Lalu lakukan latihan sebelum tampil berperan. Jadi sesuatu yang perlu teman-teman pahami bahwa dalam kegiatan memahami sebuah dongeng, teman-teman juga otomatis memahami bagaimana karakter, alur, dan seterusnya. Nah, coba tulis di kolom komentar apa yang kalian tangkap dari isi video ini. Silahkan apa yang kalian tangkap dari isi video ini, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.